Halo guys, gue mau ngasih tahu ke kalian semua gimana caranya masuk surga. Cara masuk surga yaitu kalian harus jadi the Jackmania guys. Karena jadi the Jackmania kita diajarkan untuk bersabar guys. Jadi gak harus ibadah, gak harus sholat 5 waktu, gak harus berbuat baik terhadap sesama. Dengan Anda jadi Jackmania juga, kata orang ini ya, Anda bisa masuk surga. Jakarta punya klub namanya Persija. Persija ini walaupun sekarang tidak ranking 1, tapi atas bisik-bisik saya sama Pak Erik, kalau diizinkan kami mau beli pemain lebih banyak lagi, supaya bisa jadi juara 1, terutama untuk 5 tahun depan. Karena tahun depan Jakarta 500 tahun sebagai kota yang telah berdiri di Republik ini. Jadi sekarang ya sudah bisa diketahui siapa sebenarnya anak Papih Erik sebetulnya ya. Kemarin kan pas Persib juara gitu, wow Persib dibantu Papih Erik katanya. Persib menang berkat Papih Erik. Sekarang siapa yang pengen bisik-bisik kepada Papih Erik supaya Persija bisa juara? Siapa yo? Halo Baraya Ame, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama saya Ame di channel YouTube Ame, Baraya Ame. Hari ini mungkin Ame akan membahas dua tema ya. Yang pertama masih tentang kehaluan para cacing-cacing ini. Yang kedua yang ramai hari ini mungkin jagat sosial media sedang dipenuhi oleh video-video tentang aksi demonstrasi mahasiswa ya. Oke, yang pertama lewat di beranda Ame ya, ada oknum supporter cacing gitu. Udah mah oknum ya, udah mah oknum supporter cacing lagi. Ya lewat di beranda Ame ini ada cacing yang menghalu bahwa kalau misalkan orang yang mau masuk surga katanya harus jadi harus jadi cacing. Ya, kita lihat dulu videonya. Halo guys, gue mau ngasih tahu ke kalian semua gimana caranya masuk surga. Cara masuk surga yaitu kalian harus jadi the Jackmania guys. Karena jadi the Jackmania kita diajarkan untuk bersabar guys. Jadi gak harus ibadah, gak harus sholat 5 waktu, gak harus berbuat baik terhadap sesama. Dengan Anda jadi Jackmania juga, kata orang ini ya, Anda bisa masuk surga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lanjut. Ini nggak oknum supporternya, nggak gubernurnya, ampun tuh kan. Gubernur Jakarta Pramono Anung ya mengatakan akan berbisik-bisik kepada Papih Erik gitu ya, supaya Persija dikasih untuk bisa membeli banyak pemain. Karena Persija tahun depan ya ngotot harus juara karena bertepatan dengan HUT Jakarta yang ke-500. Jadi bagaimanapun caranya Persija harus juara. Kita dengar dulu. Jakarta punya klub namanya Persija. Persija ini walaupun sekarang tidak ranking 1, tapi atas
bisik-bisik saya sama Pak Erik, kalau diizinkan kami mau beli pemain lebih banyak lagi, supaya bisa jadi juara satu, terutama untuk 5 tahun depan. Karena tahun depan Jakarta 500 tahun sebagai kota yang telah berdiri di Republik ini. Jadi sekarang ya sudah bisa diketahui siapa sebenarnya anak Papih Erik sebetulnya ya. Kemarin kan pas Persib juara gitu, wow Persib dibantu Papih Erik katanya. Persib menang berkat Papih Erik. Sekarang siapa yang pengen bisik-bisik kepada Papih Erik supaya Persija bisa juara? Siapa yo? Nah, tinggal dibaca tah timang kontrol. Bacanya. Iya cenah Persija Jakarta musim depan geus juga Real Madrid cita cemang kontrol. Can liga dimulai geus ngawok-ngawok kitu sia. Nya. Sakitu geus meuli Peralta jeung ngarekrut pelatih Sintayong. Geus ngawak-wakna ka mana ka mendi. Majarkeun cenah Persib barek gentar cenah ti ditu nama. Sugan Persib barek gentar teu sieun ieu Persib tengaruh. Beda deui alur ceritana. Beda deui alur ceritana keur ngalatih timnas jeung klub mah. Cangtang tuh di klub mah bisa maju juga di timnasnya keur pelatih Sintayong lain keur ngagoreng ieu mah cantang tuh buktoskeun we heula atuh Mang Gondrong ibak we heula teh meuni caludi. Aduh sombongna minta ampun susah gitu geus meuli Peralta aku mau dilamun meuli Erling Haalandnya beuki we ngawak-wak. Dong. Tapi kenala biasa nama lamun nu ngawak-wak di heula gitu nya. Kena era lamun can aya pembuktian mah. Daek era deui jika cacing. Jika nyeun spanduk cacing. Keras sorangan nyeun sorangan era sorangan. Ulah lawirang atunya sebagai supporter mah buktikan heula Gondrong lah ngawak-wak di heula sia teh nya buktioskeun heula cenah lu Persib Sintayong geus urang mah geus ngarekrut Sintayong Persib mah bakal gentar bakal siun ngapa sieun ieu Persib mah sieun di mana sing pelatihna Guardiola mau amal sieun tetep dina permainan naon ieu buktikeun heula sampai mana tah ulah can-caning liga dimulai geus parawakan sia mah Bae atuh Mang, heueuh. Da ngimpi mah meunang meureun. Heueuhkeun we gerak cepet lah. Tadi meureun geus pede gitunya, pede bahwa Persija bakal juara tahun depan. Ya karena Gubernur Jakartanya sendiri sudah berbisik kepada Bapak Erik. Kepada Papih Erik gitu ya. Jadi pede. Bagaimanapun cenah Persija harus menang tahun depan. Jadi ya menghalalkan segala cara gitu supaya tahun depan Persija ngangkat piala. Supaya Persija bisa juara. Namun misalkan mempunyai keyakinan seperti itu atau bahkan mungkin mohon maaf ya pemenangnya sudah bisa diatur sudah saja padahal mah ya tanpa kompetisi udah kasihkan saja pialanya. Ribet amat.
Udah gak kebayang gitu kalau misalkan Persija tahun depan sampai gagal juara. Oh, sekarang juga ya melihat Persib gitu hat-trick juara, panasnya sampai dibawa-bawa ke timnas. Apalagi nya kebayang lamun misalkan cacing sampai semenang tahun hareup anjing. Kos kumaha. Kahuruan we cenah. Aduh hampura barayanya ieu. Ame ngarokok tadi kabita si Mamang gitu ya. Si Mamang na ngabahas beri udud. Teu kuat ari kitu teh. Hmm. Oke nya geus ngabahas soal cacing ya. Kita beralih soal pembahasan yang sedang rame ini teh ya. Hari ini di sosial media atau di media massa sedang ramai aksi mahasiswa ya di Jakarta menuntut BBM jenis Pertamax untuk diturunkan kembali harganya, terus MBG dihapus dan beberapa tuntutan lainnya. Bahkan informasinya ya mahasiswa bertahan sampai malam hari. Kita lihat dulu videonya. Nepen ka peutingnya. Katingalina babaledogan. Ya, aksi mah aksi ya, jangan sampai anarkis aja gitu. Jangan sampai anarkis dan menimbulkan korban luka maupun jiwa ya. Tetap tertib, sampaikan aspirasi dengan sebenar-benarnya gitu. Jangan sampai terprovokasi. Biasanya kalau setiap aksi itu kan ada saja gitu oknum-oknum yang ingin memanfaatkan supaya terjadi chaos gitu ya, supaya terjadi hal-hal anu picacapekeun. Duit pajak kita cuma dipakai ke Perancis, teman-teman. Jalan-jalan ke Perancis doang. Vaksin, teman-teman. Suarakan suara kalian. Duit pajak kalian dihambur-hamburkan untuk jalan-jalan ke Perancis, ke Brasil, ke Rusia. Terima kasih suaranya, teman-teman. Terima kasih suaranya. Bakso jika kalian marah dengan rezim sekarang. Bakso jika kalian marah. Bakso kalau pajak kalian dihambur-hamburkan. Bakso jika pajak kalian hanya dihambur-hamburkan. Suarakan dong. Bakso jika kalian kesal sama dua orang ini. Bakso jika kalian marah pajaknya diambil. Suarakan. Capek. Kalian dibuat jalan-jalan ke Perancis. Ya. Susah. Pajak melarat. Pajak tinggi susah melarat. Ya. Lebih banyak. Kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong ingat, bukan ini musuh kalian, bukan kami orang muda yang bersuara, bukan. Musuh Indonesia itu adalah pejabat yang korup, aparat represif, mereka yang mengeksploitasi alam gila-gilaan, itu musuh kita. Jadi tolong dengarkan, jangan batasi kita bersuara. Lagi pula, dialog bersama kita semua di sini, itu nggak perlu pesan tiket mahal, hotel mahal kayak ke Paris kok. Nggak perlu bagi-bagi bansos dulu bisa ketemu kayak yang biasa Gibran lakuin kok, nggak perlu. Kita cuma perlu rasionalisasi dan alasan. Kenapa bisa? Negara terus membiarkan. Ada anggaran yang buang-buang dan boros APBN. Ada pengelolaan program yang salah. Ada aparat yang mengisi pos sipil. Ada pejabat korup dan juga buang-buang anggaran tetap dibiarkan berkuasa. Kenapa bisa? Padahal itu adalah akar dari krisis ekonomi dan krisis politik kita. Bukan mereka yang bersuara, bukan.
sekali lagi, anomali Republik ini, kalau kepada negara yang penjahat perang bersikap santun diplomasinya, tapi justru kepada masyarakat sendiri, generasi muda sendiri malah galak. Anomali. Semoga seluruh Indonesia yang sedang turun tetap sehat, stay safe, dan selalu ingat dan nyalakan alarm tanda bahaya untuk Indonesia. Oke ya, sehat-sehat kalian yang sedang melakukan aksi ya. Balik lagi, jangan sampai terprovokasi ya. Jaga kondusivitas. Musuh kalian itu ya bukan aparat, bukan pemerintah yang baik, akan tetapi oknum-oknum yang hanya ingin memecah belah bangsa, oknum-oknum pejabat brengskai gitu ya, yang melakukan korupsi sehingga negara kita ya carut marut seperti ini gitu, amburadul, karena ternyata banyak tikus-tikus yang hanya ingin berkuasa dan mementingkan dirinya sendiri. Dan untuk Bapak Presiden Prabowo dan Gibran, mungkin ini alarm ya, alarm suara dari masyarakat, suara mahasiswa, suara dari masyarakat yang ya ngasih sinyal gitu ya bahwa negara kita dirasa tidak baik-baik saja gitu Pak. Dimohon untuk mendengarkan suara rakyat ini ya, suara mahasiswa, suara rakyat, suara tukang ojek ya, suara buruh, dan suara-suara masyarakat yang saat ini menjerit akibat dampak dari naiknya harga BBM. Ya, walaupun pemerintah mengatakan berulang-ulang bahwa yang naik itu bukan BBM subsidi ya, akan tetapi BBM non subsidi, akan tetapi dampaknya Pak dampaknya tetap sama. Sekarang Pertamax dinaikkan, terus BBM subsidi tidak, tapi kan yang tadinya pengguna Pertamax beralih gitu ke Pertalite atau BBM non subsidi. Dan fakta di lapangan akhirnya terjadi penumpukan ya, penumpukan di SPBU. Bahkan ada sebagian SPBU yang hari ini itu mulai mengalami kelangkaan Pertalite Pak. Mungkin karena tadi ya terjadi penumpukan sehingga habis itu Pertalite-nya di beberapa SPBU, dan dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.